Memang dunia adanya kerajaan. Jadi dipahami secara global semua, ya. Kerajaan pertama di dunia resmi, kerajaan apa kira-kira? Resmi bentuknya rapi ya. Bentuknya betul-betul terstruktur ya. Ya. Di zaman Nabi Yusuf udah ada belum? Ada kan? Ramses kan? Zaman Nabi Musa udah ada belum? Ada kan? Fir'aun kan? Nah, yang betul-betul resmi, rapi, tersusun sebenarnya kerajaan Israel. Kerajaan Israel, kerajaan ya. Israel adalah Yakub alaihissalatu wassalam, bukan Israel laknat yang sekarang. Bukan, ya. Yakub alaihissalatu wassalam. Dengan jelas Allah firmankan, Allah akan mengangkat seorang raja. Jadi yang diangkat oleh Allah seorang raja, namanya Talut. Talut bagi orang-orang Kristen namanya Saul, Raja Saul. Bagi kita Raja Talut. Surat Al-Baqarah ayat 246 dan 247 dan seterusnya menceritakan hal itu. Ketika Nabi Musa wafat, kemudian diangkat seorang raja menjadi mendamping. Sejarah mencatat raja pemimpin negara, sedangkan nabi, ulama, tokoh pemimpin umat. Sejarah mencatat demikian, nggak bisa terelakkan. Bismillah, mari kita lihat. Di zaman kerajaan Babilonia, rajanya siapa? Namrud. Ulamanya siapa? Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ketika rajanya sama ulamanya zaman itu atau tokoh agamanya zaman itu nggak kompak, kagak bakal bisa langgeng, pasti binasa tuh kerajaan. Buktinya apa? Buktinya Allah binasakan kerajaan Babilonia dengan rajanya yang bernama Namrud. Allah selamatkan Ibrahim. Kenapa? Karena nggak kompak antara raja dengan pemimpin agamanya, antara pemimpin pemerintahan dengan pemimpin agamanya. Nggak kompak, Pak. Ini pelajaran buat kita semua. Peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bagi yang mau buka sejarah. Ya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat, biar kita bisa ngelihat ke belakang. Setelah zaman itu, zaman kerajaan siapa? Hyksos. Zaman kerajaan Hyksos, rajanya baik, tapi zaman itu ada seorang tokoh yang penjahat luar biasa yang namanya Amr bin Amru. Berantakan juga tuh kerajaan. Setelah itu kerajaan apa berikutnya? Zaman Nabi Yakub, Ramses itu loh. Karena Yusuf alaihissalatu wassalam, terjadi harmonisasi antara Yusuf alaihissalam dengan sang raja, walaupun berbeda akidah. Sang raja menjebloskan Yusuf alaihissalam ke penjara. Sang raja kemudian menyadari kesalahannya dan membebaskan Yusuf alaihissalatu wassalam. Akibatnya apa? Jaya itu kerajaan, karena berjalan seiring antara sang raja dengan ulamanya zaman itu. Saya sebut ulama karena mau menyambung kemari. Ya, bukan nabi. Ya jelas Nabi Yusuf, jelas dong. Tapi tokoh agama pada zaman itu nabi. Sedangkan sekarang nggak ada lagi. Khataman Anbiya wal Mursalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya berjalan seiring, jaya Pak, kuat Pak, hebat Pak. Bahkan negara lain yang kecil-kecil, yang Palestina, yang Syam, semuanya ngambil makanan dari Mesir, di mana rajanya baik kepada ulamanya. Setelah Ramses mati, Yusuf alaihissalatu wassalam juga. Berikutnya siapa? Generasi berikutnya Fir'aun. Zaman Fir'aun siapa ulamanya? Musa. Kompak apa tidak? Enggak kompak. Hancur nggak Fir'aun? Hancur. Apa kita nggak bisa ngambil pelajaran seperti ini? Mesti berjalan seiring antara ulama dan umara. Ulama sama umara ribut, tunggu bentaran lagi hancur. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Catat baik-baik di kepala kita, saudara. Sejarah telah mencatat demikian. Setelah Nabi Musa wafat, setelah selebih dahulu sebelumnya Fir'aun tenggelam, berikutnya siapa? Talut. Setelah Musa wafat, kerajaan berganti, Allah mengangkat Talut sebagai raja. Nabinya siapa zaman itu?
Daud alaihissalatu wassalam. Kompak apa tidak antara Talut dan Daud? Kompak. Berjaya apa tidak? Berjaya. Enggak tumbang untuk kerajaan. Berjalan seiring. Rajanya Talut, nabinya Daud. Bahkan ketika kerajaan diganggu oleh raksasa yang tinggi besar, Jalut, Daud muda ini membantu sang raja. Makanya berjalan seiring. Bahkan lebih akrab lagi, Daud alaihissalam diambil mantu oleh Raja Talut. Hebat kan kerajaan? Hebat. Ketika diambil mantu, ketika kompak, Allah hebatin lagi itu kerajaan. Siapa nama rajanya? Sulaiman. Siapa nama ulamanya? Sulaiman. Inilah seideal-idealnya keadaan. Rajanya dia, ininya dia, pemimpinnya dia. Sulaiman alaihissalatu wassalam, dialah nabi, dialah raja. Maka kekayaan berlimpah, maka keagungan berlimpah ruah, berkelimpahan luar biasa, sampai-sampai jin dan pasukan-pasukan binatang atau angin yang lainnya tunduk kepada sang raja. Luar biasa, indah sekali. Berikutnya setelah Sulaiman wafat, kerajaan Israel tumbang. Siapa lagi berikutnya yang melanjutkan? Singkat cerita, Zakaria sebagai ulama, Nabi Yahya sebagai ulama. Zaman kerajaannya siapa? Herodes. Herodes berlaku jahat kepada, tadinya enggak. Gara-gara ada keinginan Herodes yang terhambat oleh fatwa Nabi Yahya. Herodes tadinya tidak, dan kejayaan itu kelihatan terus. Bahkan Herodes membangun kenizah, membangun titik-titik istana-istana yang sekarang kita panggil Masjidil Aqsa. Pagernya yang pagerin itu Herodes. Sampai sekarang dipagerin tahun 6 Hijriah. Berarti tahun 6 Masehi. Berarti Nabi Isa umurnya berapa? 6 tahun, belum tinggal di situ, masih tinggal di Jericho. 6 tahun di Nazaret juga, nanti pindahan ke Nazaret. Di zaman itu Nabi Yahya usia berapa? Kurang lebih 20-an tahun. Sudah menjadi seorang nabi. Ayahnya Zakaria. Kita tahu Nabi Zakaria punya saudara namanya Imran. Kita tahu Imran punya anak namanya Maryam. Nah, berarti itu semua kurang lebih berjumpa dan berhubungan, ya. Imran, Maryam binti Imran. Imran ini saudara Zakaria. Zakaria punya anak Yahya, Imran punya anak Maryam. Maaf. Berarti Maryam dengan Yahya sesepupuan, gitu ya. Hadirin, zaman itu Herodes awalnya sih nggak apa-apa, nggak masalah, makanya berjalan seiring. Tetapi ketika sang raja mau menikah dengan keponakannya sendiri yang namanya Magdalena, Nabi Yahya dimintain fatwa supaya boleh kawin sama ponakan. Nggak boleh, Pak. Dari zaman dulu sampai sekarang juga nggak boleh kawin sedarah begitu. Sama om, ya nggak boleh, haram. Maka Nabi Yahya nggak mau mengeluarkan fatwa itu. Pesan yang kita ambil dari dulu, kerajaan sering minta fatwa sama ulama. Sering minta fatwa. Dia minta supaya boleh kawin sama keponakan. Nabi Yahya bilang nggak bisa. Dibunuh Nabi Yahya, dibunuh Nabi Zakaria, dan hancurlah kerajaan Herodes. Selesai itu kerajaan muncul lagi, ya. Zaman Nabi Isa sebentar, lalu yang kita tahu singkat ceritanya Dikianus. Siapa yang dikejar? 7 orang. Dialah Ashabul Kahfi. Ya. Mulai tahun 249 sebelum Konsili Nisea. Entar pada waktu Konsili Nisea 325, Raja Dikianus sudah nggak ada, diganti dengan Raja Konstantinus. Sengaja saya sedikit ya nyambung ke belakang biar kita memahami, oh begitu kerajaan. Nah, hal yang sama terjadi di bumi tercinta Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu famayudlil, may yahdillah, siapa yang dapat petunjuk? Maaf jadi belaran begini, maafin ini berantakan. May yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang dikasih petunjuk enggak bakal tersesat. Wa may yudlil, siapa yang tersesat fala hadiyalah. Enggak ada yang bisa kasih petunjuk kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang membuat kita maksain diri agar senantiasa mendapat hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maksain diri buat bagaimana? Pengajian. Karena pengajian adalah jalan mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Pengajian jalan mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau sendiri gimana di rumah? Belum tentu. Belum tentu. Tapi kekuatan jamaah yang membuat syaitan enggak mau mendekat kita. Kekuatan jamaah. Ngaji sendiri aja bisa jadi syaitan yang dampingi. Ya. Katanya ngaji sendiri gurunya setan gitu. Jadi pentingnya kita menyatukan diri dalam jamaah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengajian enggak boleh ya, kecuali udah enggak bisa ngajar. 100 tahun insyaallah. Mari kita lanjutkan. Mari kita lanjutkan sampai kepada hal Indonesia tercinta. Pada pekan lalu, 2 pekan lalu, Al-Fakir sampaikan bahwa pengajian kita sekarang sampai setahun ke depan hanya bicara soal Indonesia, soal kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia, ya. Soal kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Ini penting karena sayang, beribu-ribu sayang, di buku enggak termasuk. Di buku anak-anak SD, SMP, bahkan SMA enggak semuanya tercatat dengan baik. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, kok saya terseret, terbawa, terkondisikan, tahu-tahu jadi begitu. Ketua pembina seluruh kerajaan ulayat se-Indonesia. Alhamdulillah. Saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa itu? Para keturunan-keturunan raja. Saya juga nggak paham kenapa saya ditunjuk. Saya juga bukan keturunan raja gitu ya. Nggak tahu kenapa nunjuk saya. Katanya dia berharap aja setelah dia pilih-pilih. Dan mereka semuanya keturunan-keturunan raja yang ada di Indonesia. Hadirin yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bentuk daripada perluasan agama Islam yang masuk ke Indonesia adalah dari mulai sana. Karena sebelum Islam tiba di Indonesia, sebelum Islam tiba di Indonesia, maka di sana adalah bentuknya kerajaan-kerajaan. Kerajaan Kutai misalnya, Sriwijaya misalnya, Pajajaran misalnya, 669 Pajajaran itu, ya. Sriwijaya 670. Rasulullah wafat 632, ya. Kediri 1042. Singosari ini paling terkenal dulu zaman SD ya. Siapa nama rajanya? Ken Arok. Siapa nama istrinya? Ken Dedes. Siapa nama hulu balangnya? Kalau zaman dulu Ken Norton. Yang lawan Muhammad Ali, ya. Ken Arok, Ken Dedes. Siapa nama bupatinya? Tunggul Ametung. Siapa nama anak angkatnya yang akhirnya membunuh Ken Arok? Anusapati, ya. Ya. Ken Dedes, Ken Arok, kenapa Ken juga? Lalu Majapahit 1293. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jauh sebelum daripada itu, sebelum daripada model-model seperti ini, memang dunia adanya kerajaan.
Jadi dipahami secara global semua, ya. Kerajaan pertama di dunia resmi, kerajaan apa kira-kira? Resmi bentuknya rapi ya. Bentuknya betul-betul terstruktur ya. Ya. Di zaman Nabi Yusuf udah ada belum? Ada kan? Ramses kan? Zaman Nabi Musa udah ada belum? Ada kan? Fir'aun kan? Nah, yang betul-betul resmi, rapi, tersusun sebenarnya kerajaan Israel. Kerajaan Israel, kerajaannya. Israel adalah Yakub alaihissalatu wassalam, bukan Israel laknat yang sekarang. Bukan, ya. Yakub alaihissalatu wassalam. Dengan jelas Allah firmankan, Allah akan mengangkat seorang raja. Jadi yang diangkat oleh Allah seorang raja, namanya Talut. Talut bagi orang-orang Kristen namanya Saul, Raja Saul. Bagi kita Raja Talut. Surat Al-Baqarah ayat 246 dan 247 dan seterusnya menceritakan hal itu. Ketika Nabi Musa wafat, kemudian diangkat seorang raja menjadi mendamping. Sejarah mencatat raja pemimpin negara, sedangkan nabi, ulama, tokoh pemimpin umat. Sejarah mencatat demikian, nggak bisa terelakkan. Bismillah, mari kita lihat. Di zaman kerajaan Babilonia, rajanya siapa? Namrud. Ulamanya siapa? Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ketika rajanya sama ulamanya zaman itu atau tokoh agamanya zaman itu nggak kompak, kagak bakal bisa langgeng, pasti binasa tuh kerajaan. Buktinya apa? Buktinya Allah binasakan kerajaan Babilonia dengan rajanya yang bernama Namrud. Allah selamatkan Ibrahim. Kenapa? Karena nggak kompak antara raja dengan pemimpin agamanya, antara pemimpin pemerintahan dengan pemimpin agamanya. Nggak kompak, Pak. Ini pelajaran buat kita semua, peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala bagi yang mau buka sejarah, ya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat, biar kita bisa ngelihat ke belakang. Setelah zaman itu, zaman kerajaan siapa? Hyksos. Zaman kerajaan Hyksos. Zaman kerajaan Hyksos rajanya baik, tapi zaman itu ada seorang tokoh yang penjahat luar biasa yang namanya Amr bin Amru. Berantakan juga tuh kerajaan. Setelah itu kerajaan apa berikutnya? Zaman Nabi Yakub, Ramses itu loh. Karena Yusuf alaihissalatu wassalam, terjadi harmonisasi antara Yusuf alaihissalam dengan sang raja, walaupun berbeda akidah. Sang raja menjebloskan Yusuf alaihissalam ke penjara. Sang raja kemudian menyadari kesalahannya dan membebaskan Yusuf alaihissalatu wassalam. Akibatnya apa? Jaya itu kerajaan, karena berjalan seiring antara sang raja dengan ulamanya zaman itu. Saya sebut ulama karena mau menyambung kemari, ya, bukan nabi. Ya jelas Nabi Yusuf, jelas dong. Tapi tokoh agama pada zaman itu nabi. Sedangkan sekarang nggak ada lagi. Khataman Anbiya wal Mursalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya berjalan seiring, jaya Pak, kuat Pak, hebat Pak. Bahkan negara lain yang kecil-kecil, yang Palestina, yang Syam, semuanya ngambil makanan dari Mesir, di mana rajanya baik kepada ulamanya. Setelah Ramses mati, Yusuf alaihissalatu wassalam juga. Berikutnya siapa? Generasi berikutnya Fir'aun. Zaman Fir'aun siapa ulamanya? Musa. Kompak apa tidak? Enggak kompak. Hancur nggak Fir'aun? Hancur. Apa kita nggak bisa ngambil pelajaran seperti ini? Mesti berjalan seiring antara ulama dan umara. Ulama sama umara ribut, tunggu bentaran lagi hancur. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Catat baik-baik di kepala kita, saudara. Sejarah telah mencatat demikian. Setelah Nabi Musa wafat, setelah selebih dahulu sebelumnya Fir'aun tenggelam, berikutnya siapa? Talut. Setelah Musa wafat, kerajaan berganti, Allah mengangkat Talut sebagai raja. Nabinya siapa zaman itu? Daud alaihissalatu wassalam. Kompak apa tidak antara Talut dan Daud?
Kompak. Berjaya apa tidak? Berjaya. Enggak tumbang untuk kerajaan. Berjalan seiring. Rajanya Talut, nabinya Daud. Bahkan ketika kerajaan diganggu oleh raksasa yang tinggi besar, Daud muda ini membantu sang raja. Makanya berjalan seiring. Bahkan lebih akrab lagi, Daud alaihissalam diambil mantu oleh Raja Talut. Hebat kan kerajaan? Hebat. Ketika diambil mantu, ketika kompak, Allah hebatin lagi itu kerajaan. Siapa nama rajanya? Sulaiman. Siapa nama ulamanya? Sulaiman. Inilah seideal-idealnya keadaan. Rajanya dia, ininya dia, pemimpinnya dia. Sulaiman alaihissalatu wassalam, dialah nabi, dialah raja. Maka kekayaan berlimpah, maka keagungan berlimpah ruah, berkelimpahan luar biasa, sampai-sampai jin dan pasukan-pasukan binatang atau angin yang lainnya tunduk kepada sang raja. Luar biasa, indah sekali. Berikutnya setelah Sulaiman wafat, kerajaan Israel tumbang. Siapa lagi berikutnya melanjutkan? Singkat cerita, Zakaria sebagai ulama, Nabi Yahya sebagai ulama. Zaman kerajaannya siapa? Herodes. Herodes berlaku jahat kepada, tadinya enggak. Gara-gara ada keinginan Herodes yang terhambat oleh fatwa Nabi Yahya. Herodes tadinya tidak, dan kejayaan itu kelihatan terus. Bahkan Herodes membangun kenizah, membangun titik-titik istana-istana yang sekarang kita panggil Masjidil Aqsa. Pagernya yang pagerin itu Herodes sampai sekarang. Dipagerin tahun 6 Hijriah. Berarti tahun 6 Masehi. Berarti Nabi Isa umurnya berapa? 6 tahun, belum tinggal di situ, masih tinggal di Jericho. 6 tahun di Nazaret juga, nanti pindahan ke Nazaret. Di zaman itu Nabi Yahya usia berapa? Kurang lebih 20-an tahun. Sudah menjadi seorang nabi. Ayahnya Zakaria. Kita tahu Nabi Zakaria punya saudara namanya Imran. Kita tahu Imran punya anak namanya Maryam. Nah, berarti itu semua kurang lebih berjumpa dan berhubungan, ya. Imran, Maryam binti Imran. Imran ini saudara Zakaria. Zakaria punya anak Yahya, Imran punya anak Maryam. Maaf. Berarti Maryam dengan Yahya sesepupuan, gitu ya. Hadirin, zaman itu Herodes awalnya sih nggak apa-apa, nggak masalah, makanya berjalan seiring. Tetapi ketika sang raja mau menikah dengan keponakannya sendiri yang namanya Magdalena, Nabi Yahya dimintain fatwa supaya boleh kawin sama ponakan. Nggak boleh, Pak. Dari zaman dulu sampai sekarang juga nggak boleh kawin sedarah begitu, sama om, ya nggak boleh, haram. Maka Nabi Yahya nggak mau mengeluarkan fatwa itu. Pesan yang kita ambil dari dulu, kerajaan sering minta fatwa sama ulama, sering minta fatwa. Dia minta supaya boleh kawin sama keponakan. Nabi Yahya bilang nggak bisa. Dibunuh Nabi Yahya, dibunuh Nabi Zakaria, dan hancurlah kerajaan Herodes. Selesai itu kerajaan muncul lagi, ya. Zaman Nabi Isa sebentar, lalu yang kita tahu singkat ceritanya Dikianus. Siapa yang dikejar? 7 orang. Dialah Ashabul Kahfi. Ya. Mulai tahun 249 sebelum Konsili Nisea. Entar pada waktu Konsili Nisea 325, Raja Dikianus sudah nggak ada, diganti dengan Raja Konstantinus. Sengaja saya sedikit ya nyambung ke belakang biar kita memahami, oh begitu kerajaan. Nah, hal yang sama terjadi di bumi tercinta Indonesia. Ada lebih daripada 100 kerajaan. Saya nggak akan cerita semua tentunya. Kita mulai satu persatu.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kagak ada yang model begitu. Nabi Muhammad selama 13 tahun berlaku oposisi terhadap pemerintahan karena dipimpin oleh Abu Jahal, Abu Sufyan yang kafir. Dan kemudian 10 tahun berikutnya bukan oposisi, bukan koalisi, beliaulah sang pemimpin, beliaulah nabi, beliaulah pemimpin umat. Sama yang terjadi pada zaman Nabi Sulaiman. Luar biasa perkembangannya. 2/3 dunia di bawah kaki Islam pada waktu itu. Walaupun tidak terjadi pada zaman Nabi Muhammad, tapi kelanjutannya luar biasa. Menebar terus dan bentuknya pun berubah-ubah. Nih yang harus dipahami oleh para pejuang Islam. Ya, dalam Islam tidak ada bentuk baku pemerintahan, nggak ada. Bapak Profesor Mahfud MD pernah melontarkan satu kata-kata yang membuat heboh. Kita tidak boleh ikut Nabi Muhammad, begitu, ingat ya. Kita tidak boleh, kita haram bahkan begitu. Kalimat yang disampaikan itu matanya isinya benar, Pak. Isinya matanya benar, cuman kalimatnya penyusunan semantiknya aja, Pak, yang membuat orang heboh. Boleh nggak seseorang kita angkat dan dia menetapkan hukum sendiri, boleh nggak? Ya nggak boleh dong, betul kan? Kalau Nabi hak prerogatif Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah, apa yang Nabi sampaikan wahyu, nggak ada yang boleh melanggar. Nah, maksudnya dia seperti itu. Kalau seandainya zaman sekarang dipraktekkan seperti apa yang terjadi pada zaman Nabi, jolim semua kita. Kita mengangkat seseorang yang absolut kekuasaannya, begitu dimaknainya. Cuman kita keburu heboh, keburu curiga, akhirnya menuduhnya, begitu. Sama, Pak, Islam Nusantara begitu juga. Kita keburu heboh, jelek-jelekin, maki-maki, akhirnya kita ribut. Kalau mau tahu tanya dia dong yang bikin siapa, jangan antum yang tafsirkan. Sering kali saya ditanya, Ustaz Haikal, bagaimana pendapat Ustaz tentang Islam Nusantara? Mana saya tahu, itu yang buat itu adalah mereka. Tanyakan mereka dulu dong. Duduk, dialog, sehingga kita tahu. Nggak ada yang menyimpang dari sisi akidah. Sama-sama tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetap Qur'annya sama ke Qur'annya? Sama. Jadi Ustaz mendukung, saya nggak dukung. Tapi untuk menyesatkan itu bukan hak kita. Catat, ini beda. Ya. Ini beda. Lain sama Syiah. Kalau Syiah udah memang sesat dan menyesatkan. Udah itu fatwa. Itu fatwa, ya. Walaupun secara infiradi seperti itu, ya. Bagaimana mungkin? Ini Syiah yang Rafidhah, ya, yang mengatakan Nabi Muhammad bukan nabi, nabinya mesti Nabi Sayyidina Ali dan sebagainya. Yang kawin kontrak, ya, mut'ah, ya. Yang apa lagi? Yang nggak mau bersama-sama kita, masjidnya harus khusus. Nah, itu Syiah, ya, laknatullah alaihim, karena mereka lah yang bikin kerusuhan di Irak. Mereka lah yang bikin kerusuhan di Syam. Mereka lah yang bikin kerusuhan di Yaman. Ya. Kalau yang Ahlus Sunnah semua nggak ada yang perang. Lihat di Saudi Arabia, lihat di Jordania, lihat di Malaysia, lihat di Brunei. Negara-negara yang saya sebutkan itu melarang Syiah ada di sana. Karena keadaan mencatat ribut dan berantem sama Sunni, begitu. Hadirin di muka Allah, kita nggak bahas itu, kapan-kapan kita bahas, dan udah pernah saya bahas secara detail. Dan itulah yang membuat saya selalu dilaporkan ke polisi, karena ternyata selidik yang laporkan bagian daripada orang-orang yang pro, walaupun tidak orang-orang yang ya begitulah. Tapi itulah dulu. Izinkan saya hanya menyebut yang dulu. Semoga ke depan semua lebih baik dan tidak ada lagi hal-hal yang demikian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Akur, kompak, tenang, damai, tentrem untuk baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bentuk kerajaan ini masuklah ke Indonesia. Begitu. Nabi Muhammad sukses dan gemilang karena mengedepankan akhlakul karimah. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Dan Nabi berada wa innaka la'ala khuluqin azim.
berada pada akhlak yang luar biasa. Karena modal itulah Nabi Muhammad diterima oleh semua orang. Ada yang menolak, enggak, sebenarnya dia menerima. Cuman zahirnya dia menolak, tapi batinnya semua menerima. Kagak ada yang menolak. Hadirin, Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang sering digambarkan, katanya miskin, tolong jangan disebut lagi miskin. Beliau kaya tapi memilih untuk miskin. Nabi Muhammad diludahin nggak marah. Coba jangan bahas itu lagi dulu, yang lain juga banyak. Karena itu kondisinya kondisional. Saya dengar dalam sebuah sidang tuh Habib Bahar ditanya begitu tuh, ya. Ini sifatnya pribadi. Terang aja Nabi nggak marah. Coba agamanya diganggu. Ada yang lebih marah dari Nabi? Nggak ada. Nggak ada. Seorang Umair yang wafat ketika membawa surat ke, kalau sekarang daerahnya itu namanya Jordania, dan wafat di Mu'tah. Mu'tah bukan Mut'ah. Kalau Mut'ah kawin lagi ente. Ini Mu'tah. Mu'tah. Wafat di Mu'tah. Dapat kabar dibunuh. Apa yang Nabi lakukan? Murkanya Nabi luar biasa. Satu nyawa Islam terbunuh. Nabi amarahnya memuncak luar biasa. Nabi perintahkan kumpulkan semua pasukan-pasukan Islam. Nabi tunjuk langsung, belum pernah hal terjadi. Nabi tunjuk langsung Zaid bin Harisah sebagai pemimpinnya. Bahkan Nabi amanatkan kalau Zaid wafat, Nabi angkat lagi pertama Ja'far. Nabi pilih Ja'far bin Abu Thalib sebagai pemimpin pasukan. Kalau wafat, Nabi tunjuk lagi Zaid bin Harisah. Kalau wafat, Nabi tunjuk lagi Abdullah ibnu Rawaha. Dikerahkan sampai 20.000 pasukan ke Mu'tah untuk mencari satu orang yang pembunuh Umair. Tuh, kalau mau tahu marahnya Nabi ketika agamanya diganggu atau keluarganya dihina. Ya, jangan coba-coba Anda menentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan coba-coba. Ahlul bait, zuriyah Rasulullah dilecehkan, dihina, tunggu tanggal mainnya. Apa yang akan Allah perbuat untuk kalian? Untukmu kalau mencela, menghina, itu di Twitter banyak banget. Sedemen banget mencela Habib, demen banget mencela ulama. Anak wanita Nabi yang Nabi amat sayangi diceraikan di depan umum oleh anak daripada Abu Jahal. Abu Lahab, Abu Jahal dia. Diceraikan dan dihinakan. Hancur hati Nabi Muhammad SAW. Lihat Nabi diludahin, nggak apa-apa, tapi jangan agamanya diganggu, jangan keluarganya. Ini kehormatan. Apa yang Nabi lakukan? Niscaya kau akan mati dicabik-cabik oleh binatang buas. Belum kelar tuh mulut, baru keluar kota Madinah, singa gurun menghampirinya dan menghancurkan tubuhnya, cuma sampai tinggal cuilan-cuilan daging sepotong-sepotong. Tuh, hati. Bahkan belum disakiti, belum. Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu karramallahu wajhahu berniat kawin lagi, berniat menikah lagi, poligami. Ya, kita tahu anak Rasulullah kan yang dinikahkan sama Ali bin Abi Thalib kan, Fatimah kan, putri tercinta kan. Nah, Sayyidina Ali minta izin sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menikah lagi. Apa kata Nabi ketika anaknya mau dimadu? Wahai Ali, kata Rasulullah, Fatimah itu darah dagingku. Siapa yang mengecewakannya, mengecewakan aku. Coba, nggak berani Sayyidina Ali menikah lagi, takut mengecewakan Aisyah. Kalau Fatimah, kalau Fatimah kecewa, niscaya Nabi ikut kecewa. Tuh. Jadi kalau ngaji yang utuh, jangan separuh-separuh, ya. Nabi dibilang lapar,
sampai ganjel perutnya pakai batu. Pernah dengar nggak ceramah begitu? Pernah ya? Betul hadis itu? Betul. Tapi apakah itu sepanjang waktu? Nah, jangan dipatokkan. Kejadian itu terangannya terjadi karena Nabi udah 29 hari kagak makan. Bukan kagak makan, maaf. 29 hari terisolasi akibat perang Khandaq. Ya jelas dong lapar semua. Gitu ya, karena terisolasi. Nah, hadirin, kemuliaan kesuksesan Nabi Muhammad SAW yang kemudian tidak diikuti oleh para penerusnya itu, ini membuat kita harus sadar bahwa dalam Islam tidak ada, tadi kepotong panjang tuh gara-gara bicara Profesor Mahfud MD ya. Dalam Islam tidak ada konsep baku dalam bernegara, betul. Dalam Islam cuma dimerintahkan sebagai pemimpin harus adil. Innallah ya'muru bil adli wal ihsan. Keadilan sosial, tuh adli wal ihsan namanya keadilan sosial. Maka itu menjadi penutup dasar negara kita, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Innallah ya'muru bil adli wal ihsan. Caranya wa ya'tazil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar dan seterusnya. Ya. Nah, inilah konsepnya dalam Islam. Jadi mau kerajaan boleh. Sampai sekarang ada nggak kerajaan? Ada Saudi Arabia? Boleh. Dalam Islam nggak apa-apa. Ya, jangan bilang itu pemerintahan zalim, togut, jangan. Tapi akhirnya nggak mau kerajaan lah, maunya perdana menteri. Boleh nggak? Boleh. Sampai sekarang ada. Tuh Malaysia, gitu. Nggak begitu. Maunya tengah-tengah, monarki absolut berdasarkan keluarga aja. Boleh nggak? Boleh. Siapa misalnya? Tuh Jordan, gitu. Nggak begitu. Sekarang modern, maunya republik. Boleh nggak? Boleh. Tuh Irak, gitu. Nggak begitu. Kita harus maunya republik Islam aja, nggak mau yang lain. Boleh? Boleh. Tuh Iran, gitu. Kita maunya kerajaan aja yang ditunjuk, ntar kalau mangkat anaknya. Boleh. Siapa contohnya? Tuh Brunei Darussalam, gitu. Jadi bentuknya boleh, Pak, gitu. Jadi jangan ngatain kalau bukan Islam ini togut, nggak boleh. Nah, negara kita memilih Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita memilih NKRI. Mulai masuk. Kenapa? Karena kita nggak cocok dengan kerajaan. Kapan tuh kerajaan? Mulai tanggal 3 bulan 4 tahun 1950 berakhir kerajaan. Siapa yang lakukan? Ulama. Siapa namanya? Kiai Haji Muhammad Nasir dalam mosi integral. Sebelumnya kenapa? Karena kita memilih, kalah dalam persidangan, memilih Republik Indonesia Serikat. Bentuknya apaan? Kerajaan. Muhammad Nasir, Bapak NKRI, yang ternyata namanya nggak ada di sejarah. Kurang ajar banget sih yang bilang begitu. Ada apa ini? Adu domba lagi. Kami NKRI. Yang bikin NKRI itu ulama, ngerti nggak lo? Ulama, tahu nggak? Muhammad Nasir. Di mana pada waktu itu semua orang masih getol-getolnya ke Republik Indonesia Serikat. Muhammad Nasir yang datang ke setiap kerajaan-kerajaan untuk udahlah, sekarang waktunya kita menyatu kembali. Begitu. Nah, dari sinilah kita mesti mengurai kerajaan-kerajaan yang memberikan mandat kepada negara pada waktu itu untuk dikelola sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tanahnya harus jangan dijual-jualin, harus menjadi milik ahli waris para keturunan raja. Sekarang kemana? Siapa pemilik tanah itu? Al-Fakir baru saja pulang kemarin dari kerajaan Padang Tebing Tinggi, 1630 berdiri. Bagindo Syah Bandar, Umar Syah Bandar, pemimpinnya pada waktu itu. Lalu terus menerus sampai sekarang keturunannya, Al-Fakir berjumpa dengan keturunannya juga di sana. Sekarang terakhir Tengku Muhammad Nurdin, ya, dan mendirikan masjid, memberikan, apalagi pada awal kerajaan tahun 1600-an ya,
itu mewakafkan tanah kerajaan sampai di Mekah supaya orang Nusantara, Indonesia belum ada, orang Melayu lah yang berangkat ke Mekah ada tempat buat tinggal. Sampai sekarang ada tanah wakaf itu nggak jauh dari Ka'bah. Udah digeser karena perluasan, tapi sampai sekarang ada. Kemarin baru saya ketemu dengan keturunannya. Dahulu tempat mereka tuh 11 hektar, Pak. Tanah kerajaan yang didiami oleh sang raja itu 11 hektar. Kemarin kami datang ke sana tinggal 600 meter. Dari lantai 2 bekas kerajaannya, saya bertanya, kalau itu, rumah itu, bangunan itu, komplek itu dulu semua punya sini. Iya Pak, punya kerajaan. Sekarang milik siapa Pak? Bergetar di hatinya. Dia sebut sebuah etnis. Yang enggak etis kalau saya bicara di sini. Sedih berupa sedih. Nah, bukan cuma itu saudaraku sekalian. Pada tahun itu 1630, saya mempunyai catatan yang lengkap urusan itu. Jumpa sebagai kerajaan di awal pertama kali, jarang ditulis. Yang biasa ditulis zaman siapa? Sultan Samudra Pasa yang 1267 kan, ya, yang namanya Sultan Malik Al-Saleh. Tapi kerajaan Jompa itu tahun 770 sudah ada di Aceh Besar. Nama rajanya Syahrian Shah Salman Al-Farisi. Tahun 770. Itulah negara kita tercinta. Ya, raja. Dan kemudian berdiri lagi kerajaan Perlak, masih di Aceh Timur, tadi di Aceh Besar. Ya, 840. Siapa nama rajanya? Sayyid Maulana Abdul Aziz. Bagian daripada zuriyah dan keturunan Rasulullah. Tadi saya cerita betapa gemilangnya Rasulullah SAW dalam menghimpun, ya, dan akhirnya menyebar ke seluruh pelosok. Dan Rasulullah pada waktu sakit sebelum wafat, beliau sering berkata, ya Allah, qad balagta risalah. Setelah aku sampaikan semua risalah, kita bilang qad balagta risalah ya Rasulullah. Engkau sudah menyampaikan semua risalah ya Rasulullah. Lalu setelah kerajaan Jompa, kerajaan Perlak, muncullah kerajaan Tidore di Kepulauan Maluku tahun 1081. Pemimpinnya siapa namanya? Muhammad Naqil. Lihat nggak tuh? Yang saya nggak habis pikir, masih ada orang yang mau dibodohi dengan kalimat Islam masuk ke Indonesia melalui pedagang Gujarat dari India. Terus siapa yang mulia Syahrian Shah Salman Al-Farisi? Lalu siapa Sayyid Maulana Abdul Aziz Shah? Apakah agama mereka animisme dinamisme? Lalu siapa Sayyid Muhammad Naqil? Pendiri atau paling terkenal lah di kerajaan Tidore. Siapa? Seperti yang saya cerita sebelumnya, hampir semua kerajaan Islam. Di atas Indonesia ada kerajaan Islam Tamasek. Mana sisanya sekarang? Dia berdiri tahun 1200 sampai 1505. Mana sisanya sekarang? Singapura. Nggak ada sisa kerajaan Tamasek. Padahal Muslim. Nama rajanya Iskandar Shah yang paling terkenal itu. Ya, kerajaan Tamasek. Lalu belok kanan sedikit ada kerajaan Jompa. Mana sekarang? Ada. Padahal tokoh-tokoh ulama besar lahir di sana. Syekh Kuro lahir di sana. Yang ada sekarang apa kerajaan Jompa itu? Kamboja, Laos, sebagian Vietnam. Tahu nama Raja Jompa? Sultan Zainal Abidin. Kok bisa habis? Kok tinggal para penyembah gajah begitu? Sedikit ke utara, ke barat, timur, ke timur daripada Kamboja ada kerajaan Islam Rohingya 1420. Sejarah itu mencatat sekarang Rohingya diapain? Diuber, dibunuh. Ada sisanya? Nggak ada kecuali sedikit. Sekarang jadi apa kerajaan Islam Rohingya? Myanmar. Siapa nama raja Rohingya? Sultan Sulaiman Shah. Coba, apa kita nggak miris? Apa yang terjadi dengan Indonesiaku nanti berapa tahun lagi kalau begini terus? Ke barat dengan gugusan pulau-pulau yang cantik. Di sana ada kerajaan Islam Patani, Pattaya, Yala, Narasiwa,
Itu disebut semua kerajaan Kesultanan Darul Ma'arif. Ya Allah, gemeter kalau kita ngomong seperti ini terus-terusan. Kerajaan Islam Darul Ma'arif semuanya. Sekarang tinggal apa? Thailand. Thailand itu. Kemana semuanya? Kami pernah mengunjungi Patani, mengunjungi kawan di sana, mau lihat. Hanyalah perkampungan-perkampungan kumuh orang-orang Islam yang tinggal di sana. Turun sedikit dari Patani, Pattaya, Narasiwa, Yala, turun sedikit kerajaan Islam Mindanao. 1515 kerajaan Islam Mindanao. Ada sisanya sekarang? Sisanya siapa sisanya? Filipina. Siapa nama rajanya? Sultan Syarif Muhammad. Apa enggak bergidik bulu-bulu kita kalau cerita begini? Apa Anda teman-teman ini semua masih yakin bahwa Indonesia akan tetap pernah ada seperti ini? Setelah Tidore kemudian muncul Ternate. Siapa namanya? Sultan Babullah 1257. Itulah khazanah kekayaan kerajaan yang ada di Indonesia. Lalu baru kemudian kembali ke paling timur, paling barat, yaitu Samudra Pasai dengan yang terkenal Sultan Malik Al-Saleh 1267 di Lok Semawe. Setelah itu kembali lagi ke arah timur, kerajaan Goa di Sulawesi Selatan. Siapa namanya rajanya? 1300 Sultan Hasanuddin, ayam jantan dari timur. Allahu Akbar. Baru kemudian dari Goa Talo pindah ke tengah, namanya kerajaan Kutai Kertanegara. 1300 Kalimantan Timur. Siapa nama rajanya? Sultan Muhammad Idris. Dari tadi saya nggak lihat nama rajanya Cingkuantai, nggak lihat. Ada yang lihat nama rajanya Limbau Tai gitu ada? Ada? Nggak ada. Tang Bengsin ada? Nggak ada. Teng Pensil ada? Nggak ada. Lalu kenapa tiba-tiba semuanya punya Teng Bengsin, punya Cingkuantai gitu? Kok tiba-tiba punya Jackie Chan? Coba perhatikan saudara. Dari Kutai kemudian ke Bone. Raja Bone yang terkenal siapa? Sultan Sa'aduddin. Lagi-lagi kita lihat, mereka semua bagian daripada kesultanan. Mereka semua bagian daripada kerajaan-kerajaan Islam. Lalu kemudian sedikit ke negara tetangga kita di atas Sumatera, Melaka atau Malaka. Siapa nama rajanya? Sultan Mansur Shah. Allahu Akbar. Semua begini keadaannya. Sekarang bagaimana? Baru mulai masuk ke Jawa. Cirebon sebagai awal, yaitu Sultan Syarif Hidayatullah 1430. Ini baru merambak kemudian ke Demak, Demak siapa Demak? Raden Patah, terkenal juga Trenggono, Demak Jawa Tengah. Lalu balik lagi ke atas, berdiri lagi kerajaan Aceh yang baru, kerajaan Sultan Ali Mughayat Shah, Sultan Iskandar Muda, itu di Banda Aceh. Balik lagi berikutnya ke barat, kalau kini timur, kerajaan Islam Selaparang. Namanya di Nusa Tenggara Barat, 1500. Sayyid Zulkarnain, bagian daripada keturunan Rasulullah. Lalu kemudian masuk ke Martapura Kalimantan Selatan, nama kerajaannya Sultan Musta'in Billah di Banjar, 1520. Balik lagi ke Banten 1526. Kita tahu kalau Banten terkenal Sultan Ageng Tirtayasa. Kemudian kerajaan Pajang, ini Surakarta Jawa Tengah. Nama raja yang paling terkenal Jakatingkir. Jakatingkir yang paling terkenal. Siapa nama aslinya? Sultan Hadiwijaya. Begitu. Lalu masuk ke Mataram 1586, kerajaan Mataram, pusat dulu di Jogja, Sultan Agung. Balik ke Bima, Bima Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Barat 1620, Sultan Muhammad Salahuddin. Nah, di sini kemarin baru sempat kami kunjungi Delhi. Jadi sebelum Delhi itu kan 1632 Sumatera Utara. Delhi kan Sultan Mahmud Ar-Rasyid. Sebelum Delhi itu kerajaan Padang, namanya kerajaan Padang Tebing Tinggi. Nah, itu Padang Tebing Tinggi. Baru kemudian berdiri. Setelah itu kami kunjungi juga kemarin kerajaan Siak Sri Indrapura. Ini di Riau, Sultan Abdul Jalil nama rajanya. Kemudian berdiri lagi di Palembang. Nama bandaranya itu Sultan Mahmud Badaruddin. Nama kerajaannya apa? Palembang Darussalam.
gitu. Baru kemudian di Pontianak sangat terkenal karena beliau keturunannya yang merancang lambang negara kita, keturunan daripada Sultan Syarif dulu Sultan Mahmud Al-Gadri, bagian daripada cucu-cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Jambi dan seterusnya. Wis, udah Isya. Saudara sekalian, kita lanjutin ya di dua Selasa, kemudian Selasa kita lanjutin. Tapi yang Al-Fakir ingin sampaikan kepada jamaah sekalian adalah kemana semua itu mereka merelakan untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan hianati mereka, jangan abaikan mereka. Mereka pemangku sah NKRI, mereka pemilik sah NKRI. Mereka berlebur di sini semata-mata untuk dibuat sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau ternyata yang dibikin sejahtera orang yang lain, bangsa yang lain, ini namanya pengkhianatan terhadap pemilik aslinya. Dan jangan lupa, kalau pengkhianatan urusan tanah, setiap tanah sejengkal akan kembali ke pemiliknya sejati. Percaya, akan kembali kepada pemilik sejati. Urusan tanah jangan main-main, jangan macam-macam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, lalu apa yang bisa kita lakukan? Yang kita bisa lakukan, ada keturunan raja di sini? Ada keturunan raja di sini? Enggak ada ya. Yang ada yang saya kenal cuman ya semua banyak yang kenal. Tapi yang mulia Tengku Zulkarnain itu bagian daripada keturunan kerajaan Delhi sebenarnya. Ya, sayang Allah mencabutnya ketika usianya baru melewati 50 sedikit ya. La haula wala quwata illa billah. Kita buka forum tanya jawab karena Isya. Oh, udah Isya malah. Oh, belum. Silakan. Masih ada sedikit waktu. Silakan. Tafadhal. Kalau baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini apa namanya senang. Ngeri-ngeri sedap pengajian kita, ngeri-ngeri sedap. Itu sensitif. Ya. Sekarang apa yang kita bisa implementasikan sejarah yang terjadi dalam negara yang berkembang, sehingga depannya kita menjadi negara yang berkembang. Apa yang harus kita kerjakan saat ini? Itu yang kita bisa. Baik. Ini kalau kita bingungkan pada masyarakat dan seluruh rakyat Indonesia, kalau kita bergabung untuk melakukan pembenahan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Besok-besok saya foto yang nanya. Allahu Akbar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang bisa kita lakukan hari ini adalah berupaya di yang bisanya masing-masing. Yang berupaya di dakwah, sampaikan kebenaran yang hak. Yang banyak upaya di zikir, zikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang kuat. Yang kuatnya di doa, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kuat di sejarah, perjuangkan sejarah. Al-Fakir, saya mengambil waktu di situ, mengambil kesempatan umur di situ, menjalankan amanah Allah di situ, bukan cuma meluruskan sejarah, bukan cuma ceramah soal meluruskan sejarah, membuat sampai 5 kitab untuk disebarluaskan ke sejarah, ke seluruh pelosok. Bukan cuma itu, sekarang diangkat sebagai ketua pembina ulayat seluruh Indonesia. Saya diangkat sebagai ketua pembina yang insya Allah dalam waktu dekat akan kami kumpulkan semua tanpa kecuali kami undang keturunan raja di seluruh Indonesia. Kita mau datang, kita mau rapat, kita mau apa yang mesti kita lakukan, apa yang mesti kita tuntut. Sebagian tanah memang betul ada yang dijual sama ahli waris, nggak menutup mata itu. Gitu. Kemarin kami ke Medan, ya, dan kami sempat bicara sama wakil gubernur. Wakil gubernur menyampaikan nasihat. Kami udah menyelidiki, hati-hati Ustadz Haikal, karena sebagian ada yang ahli waris jual, begitu. Ya, di Indonesia, di Jakarta ada, tapi ada yang keburu juga enggak. Makanya dulu zaman pemerintahan Ali Sadikin banyak yang tidak boleh dijual karena ini milik apa namanya? Cagar budaya. Yang ada suka pelang ini gitu-gitu. Gitu ya. Nah, itu keburu diselamatkan. Yang enggak diselamatkan banyak. Nah, itu harus diurut.
Kalau ada orang yang punya sertifikat di situ, harus diselidikin. Dari mana? Suruh tanya dari mana. Harus jelas negara. Jangan sampai berpindah tanpa yang hak. Kalau ternyata berpindahnya secara benar, mesti dibantu untuk menjadi kepemilikan sendiri. Nggak sedih dengar keradaan Padang Tebing Tinggi yang tadinya 11 hektar cuma 600 meter. Hayya, siapa punya itu? Ngeri Pak. Gitu. Jadi apa yang mesti kita lakukan? Lakukan di tempatnya masing-masing. Tentu tanpa membuat kegaduhan-kegaduhan baru. Tentu tanpa membuat kerusuhan dan menebarkan teror dan permusuhan baru. Lakukan secara konstitusional. Bahkan lebih tinggi daripada itu, lakukan bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Yang Al-Fakir lakukan, ya dengan yang Al-Fakir bisa. Mengumpulkan para raja, menyampaikan dengar pendapat di DPR pada waktunya, membuat kitab sejarah, menyebar luaskan kitab itu, bercerita soal pentingnya, jangan sampai kita melupakan sejarah dan seterusnya dan seterusnya. Kalau Bapak bisa lakukan itu, lakukan. Kalau nggak bisa, lainnya lagi, berdoa kepada Allah, berzikir untuk Indonesia tercinta, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Masing-masing melakukan hal yang bisa mereka lakukan. Hadanallahu wa akum ajmain. Tepat azan Isya. Billahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.